bisa apa-apa tanpa dukungan para leaders dan para tim yang sedang merumuskan. Tuh, di belakang lagi meeting bagaimana tentang lahan ini. Dan juga saya juga tidak bisa jadi apa-apa dengan tanpanya crowdfunding. Jadi terima kasih untuk memodali 1 hektar ini. Saya sudah mengumpulkan uang sebesar. Pemirsa Pemimpin Masa Depan eksklusif pada episode kali ini, Pemimpin Masa Depan YouTube IPTV akan mengulas tentang paham Marhainisme. Paham Marhain tidak termasuk paham yang dilarang di Republik Indonesia. Marhainisme adalah ideologi yang menentang penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. Ideologi ini dikembangkan oleh Presiden pertama negara Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, dari pemikiran Marxisme yang diterapkan sesuai dengan karakteristik Indonesia. Soekarno mencetuskan Marhainisme yakni untuk mengangkat harkat hidup massa Marhain, terminologi lain dari rakyat Indonesia, yang memiliki alat produksi namun masih tertindas. Meski demikian, pengertian Marhain juga ditujukan kepada seluruh golongan rakyat kecil, yang dimaksud ialah petani dan buruh atau proletar, yang hidupnya selalu dalam cengkraman orang-orang kaya dan penguasa atau borjuis dan kapitalis. Dilihat dari sisi etimologi, Marhainisme diambil dari seorang petani bernama Marhain yang hidup di Indonesia dan dijumpai Bung Karno pada tahun 1926-1927. Dalam versi yang berbeda, nama petani yang dijumpai Bung Karno di daerah Bandung, Jawa Barat itu adalah Aen. Dalam dialog antara Bung Karno dengan petani tersebut selanjutnya disebut dengan panggilan Mang Aen. Petani tersebut mempunyai berbagai faktor produksi sendiri termasuk lahan pertanian, cangkul dan lain-lain yang ia olah sendiri. Tetapi hasilnya hanya cukup untuk kebutuhan hidup keluarganya yang sederhana. Kondisi ini kemudian memicu berbagai pertanyaan dalam benak Bung Karno yang akhirnya melahirkan berbagai dialektika pemikiran sebagai landasan gerak selanjutnya. Kehidupan, kepribadian yang lugu, bersahaja namun tetap memiliki semangat berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya inilah. Maka nama petani tersebut oleh Bung Karno diabadikan dalam setiap rakyat Indonesia yang hidupnya tertindas oleh sistem kehidupan yang berlaku. Sebagai penyesuaian bahasa saja, nama Mang Aen menjadi Marhain. Istilah ini untuk pertama kalinya digunakan oleh Bung Karno di dalam pledoi-nya tahun 1930. Indonesia menggugat untuk mengganti istilah proletar. Dalam bukunya Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, Kolonel Infanteri Sugiyarso Suroyo, seorang perwira intelijen pada masa Orde Baru, menyaksikan bahwa ada petani yang memiliki nama Marhain dan memberikan alternatif sumber lain dari nama tersebut, yaitu singkatan dari Marx Hegel Engels. Dilihat dari sisi ideologi, Marhainisme pada esensinya adalah sebuah ideologi perjuangan yang terbentuk dari sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan ketuhanan yang berkebudayaan Bung Karno. Menurut Marhainisme, agar mandiri secara ekonomi dan terbebas dari eksploitasi pihak lain, tiap orang atau rumah tangga memerlukan faktor produksi atau modal. Wujudnya dapat berupa tanah atau mesin atau alat. Dalam konteks modern, kendaraan, perangkat teknologi informasi, alat dapur dan barang-barang elektronik bisa saja diberdayakan dengan tepat guna sebagai modal atau faktor produksi. Meskipun tidak besar, kepemilikan modal sendiri ini perlu untuk menjamin kemandirian orang atau rumah tangga itu dalam perekonomian. Berbeda dengan kapitalisme, modal dalam Marhainisme bukanlah untuk ditimbun atau dilipat gandakan, melainkan diolah untuk mencukupi kebutuhan hidup dan menghasilkan surplus. Petani menanam untuk mencukupi makan keluarganya sendiri, barulah menjual surplus atau kelebihannya ke pasar. Penjahit, pengrajin atau buruh memproduksi barang yang kelak sebagian akan dipakainya sendiri, walau selebihnya tentu dijual. Idealnya, syarat kecukupan sendiri ini harus dipenuhi lebih dahulu sebelum melayani pasar. Ini artinya ketika buruh, pengrajin atau petani memproduksi barang yang tak akan dikonsumsinya sendiri, ia cuma bertindak sebagai faktor produksi bagi pihak lain, yang menjadikannya rawan untuk didikte oleh pasar atau dieksploitasi.
Secara agregat atau keseluruhan dalam sistem ekonomi Marhainisme, barang yang tidak atau belum diperlukan tidak akan diproduksi. Sebab setiap orang atau rumah tangga tentu memastikan dulu profil atau taraf kebutuhannya sendiri sebelum membuat apapun. Inovasi kelahiran produk baru akan terjadi manakala kebutuhannya sudah konkret betul. Cara ini mendorong tercapainya efisiensi sekaligus mencegah pemborosan sumber daya serta sikap konsumtif. Dan karena hanya difungsikan sekadar menghasilkan surplus, modal yang tersedia juga mustahil ditimbun atau diselewengkan untuk menindas tumbuh kembangkan perekonomian pihak lain. Marhainisme yang dimaksud Soekarno bisa dibandingkan dengan formulasi pendekatan teori kewirausahaan yang baru diperkenalkan pada tahun 70-an oleh David McLean, yaitu hampir 50 tahun kemudian. Bedanya jika McLean lebih menekankan opsi pada upaya penanaman virus NAH atau need for achievement, atau kehendak untuk maju dari kalangan rakyat atau pengusaha kecil, sehingga notabene didominasi oleh pendekatan fungsional. Maka pendekatan Soekarno atas marhaen atau petani dan pedagang kecil justru bersifat struktural, yaitu melalui penanaman sikap progresif revolusioner. Dalam pidato di depan sidang PBB 30 September tahun 1969, Bung Karno tegas menyatakan bahwa Pancasila atau Marhainisme pada hakikatnya adalah sublimasi dari Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Dan Manifesto of Communist dari Uni Soviet. Artinya, Pancasila justru merupakan alternatif ketiga dari kedua kubu yang bertentangan dalam perang dingin di antara blok barat dan blok timur saat itu. Secara ideologis, pemikiran Soekarno mirip sekali dengan apa yang dirumuskan oleh Anthony Giddens 20 tahun kemudian sebagai The Third Way. Pemirsa Pemimpin Masa Depan, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga menjadi pembelajaran untuk kita generasi muda bangsa Indonesia ke depan. Elhan Zakaria, Pemimpin Masa Depan IPTV, mengucapkan terima kasih. 2014. Sementara itu kami dan tim masih berkeliling di beberapa belahan Indonesia dengan kunjungan-kunjungan atas permintaan atau dari inisiatif kami sendiri dalam menjalankan program ekonomi Pancasila yang kami sebut P4, Public Private Partnership for People. People di sini adalah petani langsung, nelayan langsung, peternak langsung, pengusaha UMKM langsung, pengusaha perkebunan langsung. BUMDes bisa jual lahannya kepada masyarakat desa sendiri. Dalam rangka percepatan peningkatan ekonomi masyarakat desa, Sekretaris Jenderal Ormas Perhimpunan Penyangga Tatanan Negara Indonesia atau Petani Elhan Zakaria berkunjung ke beberapa desa di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, untuk mewujudkan program Indonesia Ketahanan Pangan, Sekretaris Jenderal Petani atau Penyangga Tatanan Negara Indonesia Elhan Zakaria upaya meningkatkan pendapatan para petani dan pengusaha ekonomi kreatif diantaranya pembangunan kawasan agro-agriwisata. Langkah mewujudkan program swasembada, pangan dan optimalisasi lahan tidur koperasi di pedesaan perlu menjalin kerjasama kemitraan dengan kelompok petani seperti yang dilakukan Ormas Petani atau Penyangga Tatanan Negara Indonesia. Saudara, ragam potensi desa bila dikembangkan secara maksimal akan berdampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, seperti halnya dengan pengembangan potensi agrowisata di Desa Sungai Simpang 2 yang dikunjungi Sekjen Ormas Petani Elhan Zakaria. Upaya mewujudkan sinergitas Gerakan Ketahanan Pangan Indonesia, Elhan Zakaria, Sekretaris Jenderal Petani atau Penyangga Tatanan Negara Indonesia mengunjungi Desa Sungai Simpang 2. Sekretaris Jenderal Ormas Perhimpunan Penyangga Tatanan Negara Indonesia atau Petani lakukan kunjungan. Saudara, Ormas Tani Indonesia berupaya melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah terpencil dengan memanfaatkan lahan tidur untuk sektor pertanian.